Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yampi, para petani milenial, ya, pengusaha tani, akademisi, stakeholders, teman-teman, ya, bapak, ibu, adik-adik, anggota kontak tani nelayan andalan seluruh Indonesia, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, serta stakeholders yang bergerak di bidang pertanian, baik di level usaha taninya, maupun bisnis, maupun industri daripada komoditi-komoditi pertanian yang saya hormati. Yampi fokus dalam program Ngopi Bareng MJH, ngobrol santai seputar pembangunan pertanian bersama Muhammad Jafar Hapsah. Pemirsa, pada kali ini kita akan membicarakan hilirisasi jagung. Jadi bagaimana kita berbisnis jagung, ya, dan bergerak di hilirisasinya. Tentu di samping mulai daripada pertanaman, tingkat usaha tani, kemudian kita sampai kepada bagaimana hilirisasi dari produk jagung itu sendiri. Dan tentunya lagi yang akan lebih spesifik, bagaimana petani, ya, bisa ikut di dalam, ya, kegiatan atau program hilirisasi tersebut, ya, agar supaya, karena kita tahu justru pada hilirisasi itulah mempunyai nilai tambah yang cukup besar, yang tentunya bisa kembali sebagian kepada petani pada usaha hilirisasi tersebut. Manfaat jagung, ya saudara sekalian, ya, dia sumber karbohidrat, ya, setelah beras, ya, jagung merupakan sumber karbohidrat berikutnya, ya, dan di masa-masa sulit biasanya karbohidrat dari jagung itu yang menjadi andalan setelah padi atau beras. Nah, biasa juga kalau di dalam menanak nasi, ya, di beras dicampur dengan jagung, ya, jagung yang itu biasa istilahnya juga jagung yang sudah menjadi beras jagung namanya, ya, yang sudah dipecah-pecah, kulit luarnya keluar, kemudian tinggal isinya yang putih itulah yang pengganti daripada beras. Sumber energi, jadi dia bisa kita buat menjadi sumber energi, menjadi etanol misalnya, ya, untuk ya dipakai sebagai, ya, pembakaran untuk mesin-mesin yang menggunakan juga alat pembakar daripada minyak bumi, ya. Nah, mengandung serat. Nah, ini penting. Kalau serat ini berarti bisa memperlancar, ya, penyerapan, bisa menyerap racun-racun yang ada itu kalau dengan seratnya, ya, dan begitu pula, ya, dengan serat ini dapat bahwa dapat mengkristalkan daripada mensolidkan daripada bahan makanan yang ada setelah kita di dalam perut, Pak. Kemudian mengandung vitamin B dan vitamin lainnya, mengandung antioksidan, ya. Kemudian untuk kesehatan pencernaan tentunya, bahan baku pakan ternak juga, jadi ternak, kemudian baku industri pangan, bahan baku bioenergi, dan mendukung ketahanan mendukung ketahanan pangan. Jadi food, feed, fuel. 3F tuh. Jadi kita semuanya bersaing sebagai, ya, makhluk bersaing, kita dengan hewan, ya, bersaing dengan manusia, ya, makanan pokoknya manusia, kemudian hewan, ternak, terutama ayam, apa segala, itu jagung utamanya. Nah, kemudian juga bisa dibuat bahan bakar. Jadi berarti 3, ya, semuanya memerlukan dapat jagung sebagai bahan makanan pokoknya. Nah,
Produksi dan luas panen jagung Indonesia, kita ambil 3 tahun terakhir saja untuk sekadar memberikan gambaran. Produksi nasional 14,77 ton, ya, itu tahun 2023, ya. Nah, luas panennya sekitar 2,48 hektar, juta hektar itu, ya. Kalau padi kan 10 atau 11 juta hektar kalau pertanaman padi, ya. Nah, kemudian tahun 2024 itu sudah meningkat produksinya menjadi 15,1 juta ton, ya, dan luas panennya meningkat 2,55. Jadi peningkatan produksi ini sebenarnya adalah peningkatan produktivitas dan juga perluasan penambahan areal pertanaman yang akan menjadi areal panen, ya. Kemudian 2025 16,2 dan luasnya pada pertanaman 2,71. Ini bisa menjadi lebih luas pertanaman karena ekstensifikasi, ya, tambah pada areal-areal, misalnya areal terlantar, areal perkebunan, kemudian tadi lahan tidur, kemudian pasang surut, kita bisa menanam jagung di situ tambahan, sekalipun produktivitasnya, ya, relatif lebih rendah daripada di tempat di kebun atau di sawah, ya. Nah, provinsi tetap lagi yang juara kalau seperti ini, baik beras, padi, ya, juga jagung juga di Jawa Tengah, ya, mencapai 2,75 juta ton. Jadi hampir tadi 10% ya, kalau nggak salah itu hitungannya. Nah, Jawa Timur 2,33 juta ton, Lampung 1,26 juta ton, Nusa Tenggara Barat 1,2 juta ton, dan Sulawesi Selatan 1,1 juta ton, ya. Nah, Sumatera Utara, ya, nah 1,28, Jawa Barat 0,8 juta hektar ton, kemudian Gorontalo 0,64 juta ton, kemudian Nusa Tenggara 0,6 juta ton, dan Sulawesi Utara 0,45 juta ton, ya. Negara-negara produsen jagung dunia itu kita lihat, ya, Corn Belt itu, jagung bel itu, ya, jadi Corn Belt itu di Amerika Serikat 377 juta ton itu produksinya, ya, di Amerika Serikat. Nah, Tiongkok itu 295, jadi ini Tiongkok, ya. Amerika Serikat, Tiongkok ini memang kalau bahan pangan ini tidak bisa kita imbangi itu. Nah, Brasil 132 juta ton, Argentina, India, Ukraina, ya, Meksiko, Indonesia 16 juta ton. Jadi berarti kalau dibandingkan tadi dengan apa? Dengan Amerika Serikat, ya, cuma 1/20, ya. Indonesia 16,6 juta ton, Afrika Selatan 16 juta, Rusia 14 juta ton, ya. Ekspor jagung kemana saja? Kita itu mengekspor, 2023 kita mengekspor, ya. Nah, kemudian sudah sampai 92.000 ton, ya. Kemudian 2024 55,8 ribu ton, dan kemudian 2025 itu 52,9 ribu ton, ya. Negara tujuan kita Malaysia, Filipina, Vietnam, Jepang, Korea Selatan, ya, dan juga Thailand, malah kita ekspor jagung ke sana. Juga Taiwan ada, Tiongkok, kita juga ke Tiongkok. Ini Tiongkok luar biasa produsen jagung besar, tapi juga masih tetap mengimpor, ya, jagung karena kebutuhan terutama untuk ternak, ya. Untuk ternak kita tahu kan besar-besaran dia di sana, ya, peternakannya. Nah, kemudian Singapura, Timor Leste, ya, kalau Singapura sih impor jagung, ya, kali mau dijual kemana lagi kan, Singapura kan, ya, seperti itu saja permainannya, kan tidak ada lahan di sana itu. Jadi kalau dia mengimpor juga, ya, kita tidak tahu apakah untuk kebutuhannya atau reekspor lagi dia. Peluang ekspor produk hilir jagung. Nah, kalau kita, ya, hilirnya itu, ya, kita hilirisasi daripada jagung itu, ya, jadi dibuat menjadi tepung jagung, kemudian pati jagung, ya, kemudian pakan ternak, ya, kemudian minyak jagung, sirup, ya, glukosa jadi sirup jagung, ya,
fruktosa, bioetanol, ya, makanan ringan cemilan maksudnya, jagung manis dan corn flakes. Nah, perusahaan jagung Indonesia, ya, ini kurang lebih, ya seperti Jakfa, Convek, ya, kalau kemudian Jarum Popan, ya, kemudian BC, Sirat, dan Sorin, ini tentunya hilirisasi besar-besaran daripada jagung ini, ya. Kalau seperti Jarum Popan tadi, industri jagungnya hilirisasinya pada pakan ternak, ya. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, jadi kita bisa melihatnya, ya, kita bisa melihat pohon industri, ya, kita bisa melihat pohon industri, langsung kita bisa kita menjelaskan bagaimana pohon industri daripada jagung itu. Jadi bagaimana hilirisasi jagung itu? Yang pertama, biji jagung. Saudara sekalian, biji jagung itu kalau bisa menjadi, ya, ada sekitar 7 sampai 8 produk, ya. Jadi biji jagung itu, ya, setelah jagung itu dipanen, kemudian dipipil, kemudian dikeringkan, ya. Nah, kemudian dari situlah akan menjadi beberapa nilai tambah yang daripada hilirisasi. Yang pertama, dia menjadi pakan ternak, ya. Jadi pakan ternak. Kalau ayam itu komponen makannya adalah 60% itu dari jagung bahannya, ya. Nah, kemudian juga kalau ini kita membuatnya sebagai pakan ternak, ya. Nah, ini kurang lebih 3 kali lipat. Jadi berarti 300% nilai tambahnya, ya. Dia menjadi 300, ya, 300%, ya, 3 kali lipat. Nah, kemudian kalau tepung jagung, ya, tepung jagung itu 5 kali lipat itu daripada nilai tambahnya yang diberikan, atau nilainya, revenue-nya, penerimaannya petani atau harga total itu akan menjadi 5 kali lipat dibandingkan tentunya kalau kita menjual jagung gelondongan, ya, dengan yang dilakukan oleh petani yang menjualnya seperti langsung, ya, biji-biji jagung tadi yang sudah kering, kadar airnya 14%, 13%. Nah, kemudian padi jagung, ya, pati jagung, ya. Jadi patinya, ya, jadi bukan tepungnya, beda kan? Kalau patinya itu sari-sari patinya kan, seperti kalau mungkin kalau kita populernya kalau singkong itu ada kanjinya, ya. Nah, ini pati jagung seperti itu. Nah, kemudian sirup fruktosa. Jadi jagung itu juga kan dia ada manisnya, ya, jadi manis berubah jadi dapat menjadi sirup fruktosa. Nah, ada juga sebetulnya itu dibuat untuk menjadi gula untuk, ya, di gula kristal, ya, gula pasir. Nah, daripada jagung. Biasa kalau untuk agar supaya anti diabetes, ya, menggunakan, ya, pemanisnya menggunakan daripada gula pasir jagung, ya. Kalau gula pasir kan terkenalnya kalau kita mengatakan gula pasir itu kan dari tebu, ya. Nah, ini dari seperti itu, ada gula pasir bentuknya pasir, ya, tapi kecil-kecil, ya, kristalnya. Nah, kemudian itu dijadikan untuk gula kalau dicampur dengan atau dimasukkan di dalam teh atau kopi. Nah, kemudian minyak jagung, ada minyak jagung, Pak. Ya, ini jagung, kalau minyak jagung ini manfaatnya besar sekali di dalam sebagai fungsinya sebagai minyak. Kemudian bioetanol, ya, tentunya, ya, ini kita ada tentunya bioetanol, ya, kalau tentunya bagusnya kalau dicampur dengan bahan bakar daripada fosil, ya. Kalau, ya, karena tidak mungkin kan harus kita masukkan, kalau bioetanol itu sebetulnya harus kan kita masukkan sama kalau kita memproduksi listrik, ya, kita
untuk menjadikan listrik ya itu melalui PLN. Nah sama ini kalau kita ini dengan bioetanol ini kita mau menjadikan bahan bakar kendaraan, berarti kita harus mencampurnya dengan bensin dan berarti bersama dengan Pertamina di situ toh. Nah seperti misalnya saya belum mendapatkan, kita belum mendapatkan referensi itu bioetanolnya itu kalau misalnya kelapa sawit, kemudian namanya bioetanol itu bioetanolnya itu dicampur dengan bensin, maka lahirlah bio 35 ya. Nah, ya itu. Nah, kalau jagung saya belum mendapatkan referensi seperti itu. Nah, kemudian snack jagung, wah sudahlah. Terlalu banyak kan snack jagung itu kan, ya itu di popcorn ya, kemudian banyak sekali. Nah kemudian cornflakes ya, Vickers ya biskuit jagung itu ya biasa ya kalau dimakan dicampur dengan susu baru kita makan itu banyak sekali, banyak lagi variasi-variasi, banyak lagi bentuk-bentuk yang lainnya yang tidak tercantum di yang kami kemukakan ini. Masih banyak lagi bentuk-bentuk kuenya yang lain. Kalau tongkol jagung bagaimana? Nah, tongkol jagung ya nilai tambahnya bisa 20 kali. Ya. Nah, menjadi briket. Ya, tongkolnya itu briket ya. Biomasa sama dengan briketnya misalnya juga kayu ya. Nah, kemudian bentuk jerami ya, sama semuanya. Kita bisa buat briket itu. Nah, pilet kita buat dalam bentuk pilet juga. Kemudian arang aktif ya, kemudian media tanam ya. Jadi banyak digunakan media tanam daripada tongkol jagung ini. Tetapi ada kalau kita dulu waktu masih anak-anak, kalau kita mau main badminton atau bulu tangkis main badminton, nah kita buat sendiri pemukulnya dari kayu seperti sekarang pemukulnya paddle ya. Kemudian tongkol jagungnya ini kita potong baru kita tancapin bulu ayam untuk pengganti koknya gitu. Nah, itu seperti kegunaannya juga seperti itu bukan? Nah, kemudian media tanam ya. Ini kita bisa gunakan juga sebagai media tanam daripada tongkol tersebut. Kalau batang jagung ya, batang jagung itu biomasa energi ya. Dipakai bahan bakar berarti komposnya juga datang di situ. Kemudian bisa dibuat kertas ya. Kertasnya batang jagung ini lebih halus lagi. Dibuat untuk tisu lap ya. Kemudian untuk juga semua bentuk-bentuk yang kita lap yang seperti juga produk kertas-kertas lainnya ya. Nah, kemudian kalau daun jagung ya, nilai tambahnya itu 6 kali lipat ya. Kemudian dijadikan pelet pakan, kemudian dijadikan kompos, kemudian silase pakan ternak ini nilai tambahnya cukup tinggi. Nah, ya, kemudian kulit jagung. Nah, jangan lupa kulit jagung nilai tambahnya lebih tinggi. Kerajinannya ya bisa dibuat dianyam untuk menjadi tas, menjadi sandal ya. Kemudian apalagi bentuk-bentuknya itu ya daripada anyaman jagung itu dan kerajinan-kerajinannya ya. Dibuat tas, kemudian dibuat sandal, dibuat sepatu, kemudian banyak lagi sekali varian-variannya. Dibuat untuk kipas ya, kipas. Banyak sekali. Nah, juga termasuk rokok kelobot itu, pembungkus pembungkus tembakau jadi rokok. Jadi ada memang untuk dipakai membungkus itu. Kemudian juga dipakai daun kelobot itu langsung juga dipakai untuk membungkus kue ya. Kue wajik itu ya dengan daun kelobot yang mudanya itu. Ya, itu yang dipakai pembungkus kue dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian dapat dibuat jadi kertas ya, kertas-kertas untuk yang kertas-kertas berkualitas ya, dalam pengertian dibuat untuk yang lebih tebal ya, yang lebih biasa untuk membungkus cenderamata ya, itu kertasnya itu. Kemudian pupuk organik ya.
Dan juga jangan lupa Bapak Ibu sekalian, itu kulit jagungnya tadi, jangan lupa juga ada lagi poin industrinya, yaitu jagung muda. Saya bagaimana mengkategorikan, jadi belum matang kan, ya jagung muda, ya, belum. Jadi jagung muda itu diambil, dipetik untuk langsung dibakar atau direbus, atau bentuk-bentuk di sayur itu. Jadi jagungnya yang masih sudah matang tapi masih muda, tidak diproses menjadi biji kering tadi, kemudian diproses lebih lanjut. Itu ada. Kemudian ada lagi. Nah, kemudian biasa ada dengan 2 bulan saja itu batang-batangnya langsung ditebang dan untuk makanan ternak, ya. Jadi tidak sampai lagi dipanen. Nah, itu ya hilirisasi, hululisasi itu, ya, bahwa dia diambil, digunakan sebelum berbuah dan malah sebelum matang, ya, maksudnya sebelum matang, untuk dapat menjadi biji jagung yang dikeringkan kemudian diproses tadi selanjutnya untuk memperoleh konsumsi, bentuk bahan-bahan konsumsi yang lainnya. Bagaimana Pak? Nah, sekarang kalau hilirisasi seperti itu, ya, yang kita juga mengharapkan, ya, karena hilirisasi ini getol oleh pemerintah digalakkan. Nah, yang kita inginkan juga bahwa petani ikut di dalam program hilirisasi ini. Nah, kan kalau petani sekarang ini, petani misalnya yang kita ceritakan tadi itu, bagaimana hilirisasi, petani menjual jagungnya, ya, jagung pipil, ya, jagung pipil. Nah, ada sebagian, kemudian setelah dia keringkan, bekerja jagung pipil, kemudian pergi diproses di penggilingan, punya penggilingan untuk tadi bagaimana membuat beras jagung, kemudian baru dijual. Ada saja petani begitu, ya. Nah, tetapi itu tidak banyak, ya. Nah, kemudian sekarang ini hilirisasi tadi bentuknya itu ada sampai puluhan, apa saja, itu kan petani tidak lakukan karena petani menjual gelondongan daripada jagungnya, bukan? Nah, bagaimana caranya? Seperti cara-cara yang lain, pada komoditi yang lain, pilihannya adalah, ya, kalau pilihannya adalah karena mempunyai areal-areal pertanaman jagung yang tidak begitu luas, dalam pengertian berpuluh-puluh hektar, ya. Nah, tidak dapat skala ekonomi di dalam membuat pengolahan, nah maka dia harus bergabung, toh. Kemudian membuat koperasi. Nah, pada arealnya 100 hektar, 50 hektar, 75 hektar, itu kan sekarang kan memang kelompok tani, ya, namanya kelompok tani jagung kan. Nah, di area-area pertanaman jagung itu. Nah, kemudian digabung, dan jangan lupa dia tidak membuat, dia hanya dalam bentuk kelompok atau gabungan kelompok, ya, gapoktan misalnya, tetapi dia itu wadahnya menjadi lembaga ekonomi, lembaga bisnis, ya. Oleh karena itu kalau lembaga bisnis, seperti dia berbentuk, ya, kecuali berbentuk kaki 5, ya, non formal. Nah, kemudian dia kaki 5. Nah, kemudian kalau ini bagaimana membentuk badan usaha, ya, PT atau apa namanya. Nah, yang paling tentunya bisa dilaksanakan yang cocok sesuai dengan petani, karena banyak, ya, dalam bentuk koperasi. Pemegang sahamnya itu bisa 100 orang kan, karena ya koperasi itu. Nah, bagaimana dia menyatunya? Menyatunya dalam koperasi itu karena areal tanamnya. Maka areal kebun atau areal sawah yang ditanami jagung. Nah, kemudian bentuknya bentuk koperasi dong, ya. Nah, dengan terbentuknya koperasi, ada kapital di situ, dan juga merupakan lembaga, bisa diberikan modal tersendiri atas nama koperasi, yang kemudian di mana anggotanya tadi terdiri dari petani-petani itu tadi, ya. Ya, nah kemudian dia bangun pengering jagung, ya, atau membeli jagung, toh. Nah, jadi dia sendiri produk-produknya dimasukkan di situ. Nah, kemudian dia misalnya membangun pabrik pakan mini, bangun pabrik tepung jagung, koperasi tadi itu, ya. Koperasi tadi yang membangunnya itu, ya. Nah,
Kemudian kalau tidak ya kan tentunya tidak dapat nilai-nilai tambah dari pengolahan, kecuali dia industri rumah tangga toh ya. Itu kan industri rumah tangga sendiri-sendiri. Nah, berarti dia harus mempunyai segmen pasar tersendiri. Oleh karena itu, kalau bentuk koperasi, maka koperasi lah yang mengelola semuanya itu, kemudian hasil-hasilnya petani dijualnya ke koperasi, artinya disalurkan ke koperasinya, dan di koperasi itulah diproses menjadi olahan-olahan nilai yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi, tetapi kembali juga kepada petani ya. Kalau tadi hilirisasi, kalau petani hanya menjualnya biji jagung atau gelondongan jagung ya dengan tongkolnya, kemudian itu berarti yang memprosesnya adalah pebisnis yang bukan petani tadi, bukan? Ya, pebisnis khusus membuat pengolahan. Nah, yang kita bicarakan ini kemungkinannya bagaimana petani bisa ikut dalam proses hilirisasi. Karena di hilirisasi itulah nilai tambahnya akan besar dibandingkan tentunya menjual gelondongan. Kalau jual gelondongan itu kan berarti hasil usaha tani saja, hasilnya dari petani yang ditanam, disiapkan lahan sebelumnya, diolah sebelumnya, diairi, kemudian juga baru ditanam, baru beli bibit, kemudian dipupuk, dijaga dilindungi daripada hama penyakit, kemudian dipanen. Nah, itulah dapat harga tadi. Nah, setelah dia jadi jagung pipi, nah kemudian itu jagung pipi ya dijual langsung kan, sudah petani atau tongkol dijual. Nah, sekarang kemudian diproseslah untuk hilirisasi itu, dan hilirisasi itulah mempunyai nilai tambah yang besar, yang berkali-kali tadi, ada 10 kali, ada 5 kali, daripada kalau kita menjual ya. Nah, petani ini ceritanya. Nah, bagaimana petani juga di dalam hilirisasi ini ikut dia di dalam proses berhilirisasi itu. Nah, makanya itu tadi, maka dengan koperasi, membangunlah unit pengeringan, membangunlah gudang, punya pabrik pakan, dia membelinya tentu pabrik pakan dengan tadi modal dari bersama, bukan? Bangun pabrik tepung jagung, ya. Mini juga bisa produksi dengan demikian, ya. Nah, kemudian memberi produk-produknya itu diberikan merek dagang, diberikan label-label di sertifikat halal dan sebagainya sehingga bermerek ya. Kemudian ya cemilan-cemilan tadi apa segala bentuk-bentuknya ya. Kemudian ada sertifikasi produknya juga ya. Nah, kemudian berarti masuk jadi petani-petani ini ya menjadi petani saja, tidak petani saja tetapi menjadi pengusaha. Ya, entrepreneur jagung, pengusaha jagung, bukan petanam jagung ya. Ya. Nah, kemudian dijualnya ke pasar domestik dan bisa ekspor. Bah, jadi begitu Bapak-bapak sekalian. Apakah mungkin kita bisa lakukan ini? Ya tentunya bagaimana Bapak sudah lama sudah mengenal koperasi dan lain-lain ya, selalu dengan tekad yang baik dengan penuh keikhlasan dapat membuat koperasi seperti ini atau menyesuaikan koperasi yang sudah ada itu dirapikan, disempurnakan ya, atau kemudian bisa melibatkan seluruh daripada petani, pemilik kebun, sawah, pertanaman jagung yang kemudian bersama membuat suatu badan usaha. Ya. Nah, kalau kemudian kata-kata penutupnya, kesimpulannya bahwa sekarang pemerintah menggalakkan hilirisasi. Ya, di samping ya yang selalu populernya pemerintah itu menggalakkan peningkatan produksi jagung untuk swasembada jagung. Dan kita kan sekarang sudah berada pada swasembada. Nah, kemudian petani-petani yang bertanam jagung tadi, mulai dari pengolahan tanah sampai panen. Kemudian setelah panen itu, dapatlah gelondong hasilnya, tongkol yang sudah kering, ya. Kemudian itu dijual. Nah, atau dilepaskan dari tongkolnya, ya. Kemudian dikeringkan untuk
tingkat kekeringan tertentu, ya 13%, 14%, sehingga dia sudah bisa tahan dan siap untuk diolah selanjutnya. Menjadi tepung, menjadi apa. Nah, kalau petani menjualnya pada tingkat itu saja, berarti ya hanya nilai tambah yang diperoleh itu adalah hasil produksi tadi. Nah, sekarang kalau dia masuk di hilirisasi yang dilakukan oleh bukan petani, ya tentunya oleh pengusaha-pengusaha itu, berarti yang memperoleh nilai tambah daripada jagung tadi ini ya adalah mereka-mereka yang bukan petani tersebut. Nah, yang idenya ini bagaimana kalau petani juga ikut di dalam proses hilirisasi ini, sehingga petani di samping tadi mendapatkan harga produksinya, ya di samping tadi kalau misalnya mendapatkan di hasil produksinya saja, nah sekarang bisa mendapatkan tambahan daripada hasil-hasil hilirisasi ini. Situ idenya. Oleh karena itu, kami menyarankan bahwa petani-petani membentuklah lembaga ekonomi, membentuklah perusahaan bersama-sama, ya mungkin dalam bentuk yang paling pas itu adalah koperasi. Nah, bisa itu koperasi merah putih, bisa juga adalah bagaimana koperasi, maksudnya koperasi merah putih itu yang baru dibentuk ya disempurnakan. Nah, dengan juga koperasi-koperasi atau poktan yang sudah ada, ya disesuaikan dengan tadi strukturnya, bahwa yang berkoperasi itu adalah mereka-mereka yang tergabung dengan areal pertanamannya, dengan demikian dapat memperoleh nilai hasil daripada hilirisasi jagung. Mari bersama belajar dan bergerak. MJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi, bersatu membangun petani mandiri untuk negeri, kita raih prestasi. Oh!